Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Serapin Tekno. Persaingan smartphone di harga 6 jutaan makin kesini makin aso nih. Apalagi banyak smartphone yang rilis di tahun ini dengan harga yang cukup menggoda. Tapi bukan cuma smartphone baru aja kalau lo tahu yang begitu menggoda dan fresh kalau dilihat. Ternyata smartphone lama pun juga menggoda nih. Apalagi kalau lo tahu smartphone 6 bulan lalu tuh begitu menarik teman-teman. Dan mengingat harganya sekarang udah turun nih. Ini menjadi salah satu opportunity buat kalian lirik yang lagi cari smartphone di harga 6 jutaan. Nah, contoh di sini kita ada beberapa opsi smartphone seperti Xiaomi 13T yang dimana harganya ini udah sekitaran 6,7 sampai 7 jutaan. Ya memang tergolong masih tinggi, tapi lo bisa dapetin secondnya itu di harga 5,5 jutaan sampai 6 jutaan teman-teman. Dan yang kedua ada Samsung Galaxy S23 FE yang dimana harganya pas waktu launching itu sekitaran 10 jutaan, tapi sekarang itu udah sekitaran 6,9 jutaan sampai 7,5 jutaan teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan compare aja mana yang terbaik di harga 6 sampai 7 juta nih. Di sini ada Xiaomi 13T, Realme GT6 dan juga Samsung Galaxy S23 FE teman-teman. Walaupun memang masing-masing kedua smartphone itu punya keunggulannya teman-teman dan harganya pun juga sangat amat bersaing. Tapi daripada kalian bingung di harga 6 jutaan lebih baik yang mana nih? Walaupun memang gue tahu di harga 6 jutaan tuh banyak opsi terbaik dari ketiga smartphone ini yang kita compare. Cuman ya udah, di studio ini cuma ada 3 HP aja dan kita bakalan kasih referensi buat kalian yang lagi bingung buat pilih smartphone ini. Ya lebih tepatnya ketiga smartphone ini. Tapi di ending video gue bakalan tetap kasih ke kalian buat pilihannya teman-teman. Ya karena ini cuman sebatas video referensi aja buat kalian yang pengen pilih ketiga smartphone ini. Lagi-lagi. Pertama kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Secara desain ketiga smartphone itu punya identitasnya masing-masing. Xiaomi yang hadir dengan DNA seperti abangnya yaitu Xiaomi 13 series nih dengan konfigurasi Leica kameranya. Samsung juga demikian, di sini rilis dengan desain yang cukup minimalis, layaknya seperti desain smartphone Samsung pada seri S di line up sebelum-sebelumnya. Demikian juga dengan Realme Mini, yang dimana cukup mengikuti tren seperti smartphone zaman sekarang. Tapi secara rasio bobot ketiga smartphone itu bisa dikatakan mirip-mirip, walaupun Galaxy S23 FE agak sedikit berat di angka 200 graman lebih. Sementara Xiaomi 13T dan juga Realme GT6 itu lebih ringan karena di angka 190 graman teman-teman. Ketiga smartphone ini juga punya genggaman feel yang cukup oke menurut gua karena build quality-nya benar-benar mantap. Baik untuk backdoor sendiri ketiga smartphone itu udah sama-sama menggunakan glass. Dan bedanya si Realme GT6 menggunakan seri level up nih, yaitu seri Victus. Jadi untuk build quality bagian belakang alias backdoornya di sini lebih fokus si Realme GT6. Lalu terkait frame, Samsung lebih unggul karena framenya sendiri di sini menggunakan aluminium. Beda dengan seperti si Realme GT6 ataupun si Xiaomi 13T yang menggunakan bahan plastik. Tapi sedikit ada catatan aja nih, yang dimana si Xiaomi 13T ada isu gampang bopeng kalau misalnya nyentuh aspal sedikit. Jadi kalau misalkan si Xiaomi 13T kalian jatuh ke permukaan tanah pasti langsung dent atau enggak bopeng gitu. Ya selalu pakai case aja kalau saran gua, ketimbang telanjang kayak gini kan kalau jatuh auto mewek gitu. Untuk kawan-kawan port ketiga smartphone itu tidak ada jack 3,5 mm. Nah terkait speaker buat experience sendiri gue lebih suka si Xiaomi 13 ini dengan dukungan Dolby Atmos yang dimana berasa lebih jernih dan juga berasa bassnya nendang gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi untuk masalah speaker harus dirasakan ya teman-teman, nggak cuman by data aja ataupun by spec. Tapi kasus di sini karena gue udah nyoba ketiga HP ini dan gue rasakan ya memang Xiaomi 13T lebih better ya. Beralih ke bagian sisi depan yaitu bagian layar. By spec ketiga smartphone ini udah pakai panel AMOLED semua, jadi udah aman ya. Cuman unggul di masing-masing aspek. Seperti Xiaomi 13T yang hadir dengan resolusi lebih tajam karena di atas dari Full HD Plus dan di atas dari kedua HP speknya ini seperti Samsung dan juga Realme. Lalu dari segi warna di sini si Samsung lebih vivid dan colorful gitu. Sementara si Realme unggul dari aspek resolusi dan juga tingkat brightness. Jadi memang ketiga smartphone itu punya keunggulan masing-masing ya teman-teman. Dan jadi salah satu poin plus buat Realme GT6 yang dimana hadir dengan desain melengkung gitu. Cuman secara experience sih kalau menurut gua yang paling aman pilihannya di Realme GT6 karena di sini layarnya udah melengkung jadi terkesan seperti smartphone mahal gitu. Terus juga untuk warna nggak colorful amat tapi berasa vivid dan pas gitu kalau misalnya kita ajak nonton film ataupun buat dipakai sehari-hari. Plus satu lagi untuk tingkat brightnessnya bisa di push sampai 6000 nits. Ini
jadi salah satu tingkat brightness tertinggi di kelasnya teman-teman. Kalau lo pakai di outdoor nggak usah worry karena bener-bener terang. Walaupun memang warna terangnya ini hanya ada di warna putih aja teman-teman. Dan untuk warna lainnya di situ nggak sampai 6000 nits ya. Tapi experience gua tetap Realme GT6 menawarkan potensi lirikan yang lebih tinggi ketimbang dua smartphone lainnya teman-teman. Jadi untuk aspek layar ini benar-benar bisa dibilang cukup lumayan complicated kalau misalnya kita pilih dan harus dirasakan sendiri. Terkait bezel juga demikian, di sini Galaxy S23 FE lebih tebal ketimbang Xiaomi 13T tapi lebih tipis ketimbang Realme GT6. Jadi memang benar-benar complicated, tapi kalau misalkan pilihan yang paling aman sih di Realme GT6 kalau menurut gua. Berbeda dengan aspek lainnya seperti misalkan performance nih, yang dimana kalau misalkan gue baca by spec ya teman-teman dan juga by benchmark, di sini ketiga HP ini punya SoC yang berbeda. Seperti Xiaomi 13T menggunakan Dimensity 8200 Ultra, terus juga Samsung Galaxy S23 FE menggunakan Exynos 2200, serta Realme GT6 menggunakan Snapdragon 8S Gen 3. Kita bakalan sajiin data benchmark sebagai berikut nih. Dari mulai aplikasi Antutu, di sini tertinggi yaitu di Realme GT6 yang bisa nyentuh di angka 1,5 jutaan. Paling terendah di Xiaomi 13T di angka 800 ribuan dan tengah-tengah di Galaxy S23 FE yang dapat di angka 1.100.000-an ya teman-teman. Xiaomi 13T terbilang cukup lumayan rendah. Tapi dari CPU throttling di sini, kalau misalnya kalian lihat Realme GT6 bener-bener hancur ya, karena di sini ada drop throttling yang cukup lumayan parah, yang dimana temperaturnya juga meningkat paling panas nih, ketimbang si Xiaomi 13T yang masih tergolong oke dan juga Samsung Galaxy S23 FE yang masih adem ayem. Genshin Impact pun juga demikian, ketiga HP ini sih settingan rata kanan udah aman banget ya teman-teman. High 60 fps udah lancar jaya dan gak ada frame drop. Tapi kalau misalnya ngomongin stability, yang paling oke sih menurut gua di Realme GT6 karena SoC-nya lebih baru dan juga stability performance-nya juga lebih oke. Cuman kedua smartphone lainnya seperti Xiaomi 13T dan juga Samsung Galaxy S23 FE juga demikian kok, masih mendapatkan performance yang ngebut di kelas harga segini. Yang menurut gua untuk masa performance nggak ada yang unggul. Ya, bisa dibilang masih oke-oke lah ketika smartphone yang satu ini dan saling melengkapi. Contohnya di Realme GT6 yang punya kemampuan performance lebih ngebut tapi tidak stabil. Di Xiaomi 13T yang punya performance nggak ngebut-ngebut banget tapi stabil mampus. Di Samsung Galaxy S23 FE juga demikian, performanya stabil, semuanya stabil semua. Tapi yang jelas kalau misalkan kalian tanya, yang satu ini nggak bakalan bisa dilewatkan, yaitu masalah UI. Yang dimana di sini kalau kalian lihat ada tiga opsi, ada HyperOS, Realme UI dan juga One UI. Kalau gue pribadi jelas pilih si One UI teman-teman, karena One UI lebih stabil, lebih enak juga dipakai, simple gitu, apalagi nggak ada bloatware ataupun iklan seperti di room-room smartphone Cina. Ya tapi menurut gue ini jadi salah satu opsi juga buat kalian pilih. Cuman gue pribadi ya tetap pilih One UI. Ini yang jadi salah satu opportunity buat Galaxy S23 FE dilirik sama kalian ya teman-teman. Nah terkait benchmark lebih dalam, gue lebih sarankan kalian tonton video review kita masing-masing di semua device ini. Ada Xiaomi 13T, Galaxy S23 FE dan juga si Realme GT6 nih. Videonya udah tayang semua, buat review mendalam bisa kalian tonton aja. Nah sekarang kita beralih ke bagian baterai. Kalau masalah baterai sih udah jelas si Realme GT6 lebih unggul. Kecepatan chargingnya aja 120 watt, baterainya aja 5500 mAh. Lebih tinggi ketimbang si Xiaomi 13T ataupun si Samsung Galaxy S23 FE teman-teman. Secara screen on time bisa bertahan seharian lebih, bahkan pas waktu kita tes itu 10-12 jam. Dan fast chargingnya pun juga cepet banget, 120 watt teman-teman. Jadi nggak usah worry ya. Sekarang kita langsung beralih ke bagian yang paling seru aja dan jadi penentuan terakhir, yaitu sektor kamera. Buat masalah kamera di sini kita bakalan tes ketiga smartphone ini teman-teman. Ini battle yang paling seru. Dari mulai setup kamera terlebih dahulu, yang dimana kalian bisa baca aja setup kameranya nih. Kalau misalkan kecepatan tinggal di pause aja. Gue nggak bisa cepetin sesuatu karena beneran panjang banget nih. Nah ini dia hasil kameranya. Langsung kita tes dengan menggunakan kamera utama dan moto dalam kondisi siang. Di sini kalau kalian lihat warna yang dihasilkan dari Realme GT6 berasa asik nih. Detailnya juga begitu tajam tapi agak sedikit colorful gitu. Terus juga di Xiaomi 13T ya ala-ala Leica gitu lah. Yang dimana seperti kamera Leica, warnanya berasa dramatis dan juga detailnya gak begitu tajam. Nah untuk Samsung di sini warnanya berasa vivid dan juga ciri khas warnanya Samsung. Detailnya pun juga demikian, ada sedikit kompresan dan cukup lumayan sharpening nih menurut gua. Nah terus juga untuk foto lainnya bisa kalian lihat aja sendiri untuk warna, detail dan lain-lain. Terutama dari segi SDR. Di sini SDR paling penting karena ketiga smartphone ini sangat amat bersaing dan cukup sulit buat dibedakan. Tapi gue pribadi untuk SDR sih lebih pilih si Realme GT6 nih, karena SDR-nya berasa soft dan juga enak gitu buat dilihat. Dan Samsung pun juga demikian, tapi Xiaomi 13T menurut gue agak sedikit enggak deh untuk saat ini. Dalam kondisi zoom pun juga demikian. Di sini ketiga smartphone ini punya tele 2 kali dan juga 3 kali. Ya walaupun di beberapa smartphone seperti Xiaomi 13T dan juga Realme GT6 di sini punya 2 kali optikal dan juga si Galaxy S23 FE punya 3 kali optikal. Dan untuk hasil 1 kali, 2 kali, 4
4 kali sampai dengan 10 kali. Menurut kalian bagusannya mana? Coba bantu tulis di kolom komentar ya. Untuk lensa ultrawide juga ketiga HP ini pun juga punya hasil yang cukup lumayan lebar secara view angle. Dan kalau misalnya kalian nanya lebih bagusannya mana buat hasilnya, ya kalau gue pribadi lebih pilih si Samsung nih, karena SDR-nya benar-benar berasa oke dan mantep gitu. Nah, dalam kondisi perekaman video juga demikian nih. Kalian bisa lihat aja buat hasil perekaman video dari ketiga smartphone ini. Jadi ini dia buat hasil perekaman ketiga smartphone yang kita lagi tes nih, yaitu Xiaomi 13T, Samsung Galaxy S23 FE dan juga Realme GT6 nih. Nah, kalau menurut kalian lebih bagusan yang mana nih antara ketiga smartphone ini? Tapi yang jelas yang perlu kalian tahu, ketiganya ini sama-sama stabil buat hasil perekaman videonya. Ya cuma dari segi warna dan detail itu preferensi masing-masing aja. Sama kualitas audio nih yang paling penting. Menurut kalian audionya mana yang lebih cakep? Ini juga kita aktifkan fitur SDR ya ketiga smartphone ini teman-teman. Dan kita record di resolusi 4K 30 fps. Nah ketiga HP ini tuh bisa sampai 4K 60 fps ya teman-teman. Kalau kita ajak lari coba ya. Nah mana yang stabil nih? Bisa kalian coba tulis di kolom komentar aja ya. Capek guys. Oke, kesimpulannya ketiga smartphone ini memang sangat amat bersaing dan membingungkan buat kita pilih di harga 6-7 jutaan. Dan semuanya baik lagi, ketiga smartphone ini sebenarnya jatuh ke kategori smartphone all-rounder ya teman-teman. Di semua aspek itu bisa dikatakan menang, seperti kamera, baterai, performance, dan juga layar. Semuanya menang. Fitur pun juga demikian, walaupun memang Realme GT6 tidak hadir dengan fitur IP68 yang bisa tahan air seperti di Xiaomi 13T dan juga Galaxy S23 FE. Tapi Realme GT6 unggul dari segi performance, kapasitas baterai, dan juga brightness layar yang benar-benar asoy. Ya bisa dibilang ketiga smartphone ini jadi salah satu pembingung sih buat kalian pilih. Cuman gue bakalan kasih sedikit referensi dan juga rangkuman aja ya. Kalau misalnya kalian cari smartphone yang all-rounded dan benar-benar fresh dan baru buat kalian pilih, di sini kalian bisa pilih si Realme GT6. Realme GT6 lebih unggul dari segi baterai, kecepatan charging, performance, kamera, dan juga masalah layar yang jauh lebih terang. Tapi kalau misalnya kalian cari smartphone yang all-rounded untuk kalian pakai jangka panjang dengan dukungan sistem yang oke, bisa pilih si Samsung Galaxy S23 FE. Apalagi kalau misalnya kalian udah terjebak di Galaxy Able, bakalan pilih Samsung ini sih. Apalagi Samsung sendiri jadi salah satu pilihan yang main aman banget dan belum ada seri penerusnya dari Galaxy S23 FE. Kalau misalnya kalian mencari smartphone yang punya stability oke dan juga dipakai daily use oke, apalagi buat kalian yang suka street photography, Xiaomi 13T masih jadi pilihan yang tepat. Ya walaupun gue bisa akuin memang ada rumor Xiaomi 14T, tapi kan itu belum fix teman-teman. Dan ini bisa satu opsi smartphone yang oke buat kalian pilih, mengingat harganya juga cukup lumayan turun. Jadi itu dia beberapa rangkuman dari ketiga smartphone ini. Ketiga smartphone ini masih worth it, tapi tinggal baik lagi ke kalian punya budget berapa dan pengen pilih yang mana. So mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kamu punya pendapat atau punya pertanyaan ataupun punya statement tentang ketiga smartphone ini, langsung aja tulis kolom komentar. Dan gue minta tolong ke kalian nih yang udah pakai ketiga smartphone ini, coba share pengalaman kalian juga ya di kolom komentar, biar teman-teman yang pengen beli smartphone itu tahu ya experience apa yang udah kalian rasakan. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @sermintekno. Pengen join ke komunitas kita boleh juga join, langsung klik linknya ada di deskripsi. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye, bye bye. Bingung sih milih mana? Ini aja kali ya.